ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammadin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa lahdi khususan lil imam qutbil maqam sallallahu sayyidi syahadul qadir al-jilani wa ila qutbil ahwali sayyidil imam abi yazid al-bustami ila qutbil alami sayyidil imam abi hamid muhammad bin muhammad al-ghazali sayyidi syekh muhammad bin abdul karim subhan al-madad sayyidi syekh muhammad rashid bin abdullah al-bajri sayyidi syekh muhammad kashful anwar bin haji ismail khususan ila ruhi sayyidil imam ahmad yahya bin syaraf an-nawawi sayyidil imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti wa Sayyidil Imam Ahmad bin Hussein Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuq Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani ila arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaih wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaid bin Abdul ala ruhi jami'i masyayikhina wa masyayikhim anallahu al-karim yatagashahu birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya rabbi barakatihim wa karamatihim ishfi' maradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa uja'ana syifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarri dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqah wa min haitsu la yahtasib bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah Assalamu alayka ya imam al-anbiya والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله رسالة المعاونة halaman berapa? Mana semuanya? Apa bacanya? Ya ibadi in law anna awwalakum sudah innama hiya amwalukum
Ya ibadi innama iya a'malukum uhsiha lakum summa ufikum iya faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Kita arti itu, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya amalukum, hanya saja dia amal-amal kalian, uhsiha, aku batasi akan dia, lakum, bagi kalian, summa ufikum, kemudian aku sempurnakan balasan kalian, iya akan itu amal. Ufikum tu aku sempurnakan balasan kalian akan amal-amal kalian. Paman wajada khairan, maka siapa yang mendapati amalnya itu baik, faliyahmadillah, maka hendaklah dia beralhamdulillah atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira zalika, orang yang mendapatkan selain itu atau buruk, jelek, fala yalumanna, maka janganlah mencela, janganlah menyalahkan, illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Jaga penjelasannya dulu. Ya ibadi, wahai hambaku, masih masalah hadis kudusi. Allah berfirman, tapi bukan wahyu Quran, bukan, tapi ini hadis. Allah berfirman lewat lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya amalukum, hanya saja dia amal-amal kalian. Ya kah, kita hidup ini rahmatnya adalah berbuat. Kita hidup ini adalah beramal. Amal itu kan bahasa Arab, bahasa kitanya berbuat. Bahasa lainnya amal itu bisa mananya bekerja. Lalu amal itu dalam agama ada dua, ada amal khair, ada amal syar. Kita kelola, ada amal baik, ada amal buruk. Apapun dia ada yang baik. Apakah amal baik itu berupa kegiatan ibadah ataupun kegiatan lain? Baik. Contoh, kita beramal, bekerja, berbuat, sembahyang, ibadah, baik. Kemudian kita menolongi orang, berbuatlah, berbuat, baiklah, baik, dan seterusnya. Jadi amal baik itu bukan hanya semata-mata ibadah, tapi secara umum bisa saja amal baik itu adalah berupa ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah dan ketaatan itu lewat anggota kita, lewat batang tubuh kita, ataupun lewat harta kita, ataupun lewat bacaan kita, ataupun lewat pemikiran kita, itu disebut amal. Lalu ada amal jahat, amal buruk. Amal buruk itu termasuk tidak beribadah, berarti buruk kada. Lalu kadang-kadang kita mengerti amal buruk ini maksiat. Amal baik itu disebut taat, ibadah. Nah, innama iya amalukum, hanya saja dia hidup dalam bekerja ini, itulah amal kalian.
Lalu amal kita ini ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik itu bisa disebut taat, bisa disebut ibadah. Yang buruk itu bisa disebut maksiat, bisa kemungkaran. Bahasanya tuh bisa kemaksiatan, bisa aja juga disebut kemungkaran. Lalu ujar Allah, kita ini terserah saja hidup ini. Hendak karena amal hidup ini adalah perbuatan, terserah hamba, terserah kita mau berbuat baik atau mau berbuat jelek, itu kita aja yang milih. Lah dalam bahasa lain ujar orang rahmatai hidup ini adalah pilihan. Pilihan apa aja memilih dulu, memilih antara berbuat baik, memilih lawan perbuatan buruk, memilih antara berbuat taat lawan berbuat maksiat, memilih berbuat taat atau berbuat kemungkaran dan lain-lainnya. Itulah isi hidup innama ya'malukum. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala, amal kalian itu uhsihalakum. Uhsihalakum. Aku batasi akan dia bagi kalian. Amal kalian itu aku batasi. Batasnya apa? Ya ada batasannya. Ini ada haram, ini ada halal, ini perbatasan ada di batasan. Ini perbuatan halal, ini perbuatan haram, ini perbuatan taat, ini perbuatan maksiat, ini mungkar, ini ibadah, ada terbatas. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala, silakan aja kalian berbuat, tapi batasannya begini. Nah, summa ufikum, kemudian aku balas, aku sempurnakan balasan terhadap kalian akan itu akmah. Nah, karena semua amal kalian ini aku sempurnakan balasannya. Kata Allah, aku sempurnakan balasannya. Saking Allah menyempurnakan balasannya itu, walaupun pekerjaan atau perbuatan kita ini kecil, tetap dibalas Allah. Kamu gak oleh menganggap ada perbuatan itu kecil, baik perbuatan baik atau perbuatan jelek. Contohnya adalah kita ambil contoh, ini perbuatannya kita menganggap biasa, kecil, biasa aja, tapi maknanya kayaknya berat, besar, tapi tetap dibalas oleh Allah. Kita ambil contoh, orang berjalan di lorong situ, di gang itu, lalu ada buah buruk, buah pisang. Lalu atau batu aja, ada batu. Lalu batu ini diambil, di kepinggiran. Biasa, kecil. Iyalah. Tapi itu baiklah. Baik. Namanya ujar Rasulullah imatatul adza anit thariq. Kita menghilangkan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Ini amal. Sekalipun amal baik ini kecil, nanti di akhirat disempurnakan Allah balasan amal itu. Lah, ada lagi rahmatnya, amal itu kecil aja, tapi artinya sangat besar. Kenapa? Kira-kira amal itu kecil aja, men orang-orang biasa, dan ini biasa aja. Orang pun gak ada menganggap ibadah juga, apa ini kecil aja. Kenapa ya? At-tabassum,
tabassum, tersenyum ketika di hadapan muka orang lain. Biasa ya. Untuk orihing senyum, tersenyumlah. Biar orang lain melihatmu itu bahwa kamu itu senang. Biasa ya Allah senyum. Senyum itu kan biasa. Senyum itu amal biasa, kecil. Tetapi ada dua hal yang harus kamu ingat. Biar amal itu, kebaikan itu kecil, yang tadi. Tapi ingat kata Nabi satu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kalian jangan menganggap remeh kebaikan itu sekalipun kecil. Kalian jangan menganggap remeh, jangan menganggap kebaikan kecil itu jangan dianggap remeh. Tersenyum itu kecil, tapi jangan dianggap biasa. Jangan dianggap tersenyum itu biasa. Kadar tersenyum itu bisa jadi luar biasa. Contoh, jika Muhammadiyah disenyumi oleh artis, wah, iya dan aku jadi disenyuminya, berarti luar biasa. Kecil tersenyum. Tersenyum itu kecil. Tapi tersenyum itu bisa membuat orang senang. Tersenyum itu bisa membuat orang gembira. Tersenyum itu bisa membuat orang kadang-kadang urusan mudah. Contoh, tadinya anak bisa dikira orang urusan tadi, begitu senyumnya, bini-bini senyum, tak orehing juga harus saja. Hanya dengan tersenyum, rahmatnya urusannya lancar. Jadi la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kebaikan yang kecil pun jangan dianggap remeh. Jangan kalian anggap remeh, kata Rasulullah, kebaikan yang kecil, sekalipun hanya tersenyum di hadapan saudara, jangan dianggap remeh. Banyak orang bahagia, senang hati hanya karena akibat senyuman kita. Satu. Yang kedua, sekecil apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba, Allah akan membalas kebaikan yang kecil itu dengan sempurna. Ya kan, Rahman? Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman, "Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin khairan." Siapa yang berbuat kebaikan kecil, kebaikan itu bagaikan biji sasawi, halus, kecil kebaikan itu. Tapi kata Allah, iya, dia akan melihat ganjarannya, balasannya yang sempurna. Nah, demikian juga sebaliknya. Kejelikan, keburukan itu, nang kada baik itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap biasa. Mau aku jujur kami di sini ya, jangan. Sama ikam di pondok jangan dianggap biasa. Jangan dikira aku senyum-senyum aja, oh, biasa ada apa ya. Datang terlambat disenyumi aja, oh jangan biasa ikam. Aku kawah jijir kada beizin umpat sipulan apa, oh jangan dianggap biasa.
semuanya ada akibatnya. Akibatnya itu bisa sekarang, bisa akan datang, bahkan bisa fil akhirat. Amlah lah kemerahmatai mentang-mentang ini ya sudah mau dibebas apakah ada izin apa? Oh hati-hati kan. Kada sudah dipanggil aku ya. Oh kada itu permasalahannya. Itu kalau urusan panggil memanggil itu urusan kanakan. Kalau urusan orang tua itu berpikir yang cerdas, berpikir ini baik apa buruk, ini benar apa tidak secara adab dalam, secara akhlak dalam agama. Itu masalahnya. Bukan masalah dipanggil kalau dipanggil bulan. Bukan masalah dipanggil ini masalah ikam benar kada sudah dalam berakhlak, dalam beradab, dalam memakai apa yang ada di dalam kitab. Kada benar banyak, jangan dianggap biasa. Paham? Jangan dianggap biasa karena innama hiya a'malukum la tahqiranna minasyarri syai'. Kata Nabi, yang buruk itu sekalipun kecil jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh kesalahan yang kecil. Orang rahmatnya gara-gara merangut aja, gara-gara merangut, gara-gara apa moha masam, gara-gara muka ini menunjukkan tidak baik, marah. Terjadi masalah besar. Padahal itu cuma merangut biasa. Jangan dianggap biasa. Jangan biasa. Nggak pejar bila-bila kulit kapihan diambil aja biasa. Oh jangan. Benar bila korek api itu kada ada artinya. Tetapi ketika orang itu membutuhkan satu, yang kedua itu perbuatan salah, tangkap orang. Bila korek api bukan masalah bila korek apinya, nang ikam ambil ini milik orang. Tadinya bila korek api, kaina sindok, kaina piring, kaina panci, kaina baras, dan seterusnya. La tahqiranna minasyarri syai'an. Yang cilik itu jangan dianggap biasa, jangan dianggap remeh. Lah, kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Orang yang berbuat jelek, orang yang berbuat jahat, sekalipun kecil, dia akan melihat balasan Allah yang sempurna sesuai dengan balasan Allah. Tetap benar. Nah lalu ujar Allah Ta'ala, "Paman wajada khairan." Paman wajada khairan, maka siapa yang mendapati amalnya, pekerjaannya, perbuatannya khairan, baik, kebetulan melaksanakan ibadah, baik, alhamdulillah. Kebetulan menuntut ilmu, perbuatannya baik, baik. Kebetulan menolong orang, baik, kebetulan apa? Kebetulan menyenangkan hati orang lewat ucapan, lewat perbuatan, baik. Jangan bangga diri. Wah aneh ya. Baik terus gawian. Oh bukan begitu.
Kalau orang mendapati dirinya selalu berbuat baik, baik ucapannya, baik perbuatannya, baik pikirannya, baik tutur katanya, baik perilakunya, baik menggunakan hartanya, itu bukan menjadi sebuah kesombongan, tetapi itu hendaklah faliyahmadillah, hendaklah bersyukur kepada Allah, ucaplah alhamdulillah. Nah sekarang begini, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala melajari kita caranya. Ujar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hendaklah kita ini dalam sehari semalaman itu ada muhasabah, ada mengintrospeksi, bahasa kerennya, atau bahasa kita merenungi apa yang sudah kita perbuat. Aku ambil contoh Ramadan, habis maghrib ikam duduk apa yang dipikirkan, kada usah bacaan, hanya memainkan pikiran, hanya memainkan ingatan, renungkan mulai jam 6 sampai jam maghrib ini apa yang aku lakukan. Direview, diingat. Oh, aku alhamdulillah mulai jam 6 sampai jam 7 pekerjaanku ini. Jam 7 setelah itu pekerjaanku ini. Jam 8 pekerjaanku ini. Jam 9 pekerjaanku ini. Nah lalu ujar Imam Ghazali, ketika engkau merenungkan itu, mengingat sambil merem, kata orang Jawa merem, dia mengatakan nih yang mulai deh. Nah, paman wajada khairan, maka ketika dia memikirkan itu ternyata baik, oh aku jam 6 pekerjaanku ini. Bangga diri jangan, menyombongkan diri jangan, tapi faliyahmadillah, ucaplah alhamdulillah. Nah, sambil merenung, aku jam 6 ini nangku lakukan baik, alhamdulillah. Terus berjalan, ingatan ini berjalan nih, introspeksi. Oh, aku jam 7 ini baik, masih baik aja jam 7 nih, alhamdulillah. Terus pikiran ini berjalan sampai jam 8. Nah, jam 8 nih aku melakukan mengada baik. Napa? Ujar Imam Ghazali istighfar, astagfirullahaladzim. Kita terus pikiran ini berjalan jam 10, apa yang aku lakukan? Oh, ternyata wajadahu khairan, baik, alhamdulillah. Terus jam 11, jam 12, jam 1 siang, jam 2, jam 3, jam 4 dan seterusnya sampai jam 6 ini. Bila inya baik, alhamdulillah. Ingatakan lagi alhamdulillah, ingatakan lagi alhamdulillah. Oh, ternyata hitung-hitungannya banyak kebaikan. Nah, alhamdulillah. Nah, tahu dulu kurangnya tuh tahu sudah ini. Oh, ini. Nah, itu satu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, menhendak langsung seharian boleh. Bila kada imbah sembahyang subuh, habis sembahyang subuh, merenung, ingatakan apa yang kita lakukan sepanjang siang hari sampai subuh ini apa yang kita kerjakan itu banyak baik atau jelek.
Kita nang mereview, nang mengatakan mau ulang ingatan kita nih jam 6 baik, alhamdulillah. Jam 7 kada baik, astagfirullahaladzim. Jam 8 baik, alhamdulillah. Oh, jam 9 menyari bini, astagfirullahaladzim. Jam 10 bini merangut lawan laki, astagfirullahaladzim. Nah terus nanti itu ini ujar Imam Ghazali, bila orang mau melakukan begini itu namanya melakukan muhasabah. Rahmat itu namanya benar rahmatnya muhasabah, mengintrospeksi diri. Maka apabila orang mau muhasabah ini dua nang sangat pokok hasilnya di akhirat. Satu, ujar Imam Ghazali, bila orang mau mengintrospeksi diri di alam kubur akan dimudahkan pertanyaan munkar nakir. Kenapa? Iya baik. Karena di akhirat ujar Imam Ghazali, inya dihisab, ditakuni, diintrospeksi kada dipersulit. Karena inya juga di dalam dunia sudah mengintrospeksi dirinya. Makanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di akhirat. Makanya siapa yang menghitung dirinya di dunia, siapa yang mengintrospeksi dirinya di dunia, siapa yang mengkoreksi dirinya di dunia, siapa yang memuhasabah dirinya di dunia, di akhirat enteng. Kenapa? Karena ini akan berusaha memperbaiki apa yang kurang. Tetaplah rahmat ini penting kau ngaradikan muhasabah. Muhasabah itu kada perlu menunggu setahun. Ini kan ada bila sudah akhir tahun muhasabah ya. Menyambut tahun baru, kita merenungi apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2023. Kepanjangan mereviewnya, kepanjangan setahunan itu tuh. Pahamlah. Nah sehingga kita harus berkata tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Iya. Kalau wasan setahun munkawa setiap hari diintrospeksi, setiap hari dikoreksi, namanya menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kenapa? Karena sudah dikoreksi. Hari ini kurangnya ini, besok berkurang, besok berkurang, berarti hari esok lebih baik daripada hari ini karena kita sudah mengkoreksi. Mana nang kurangnya dipakai, mana nang buruknya. Orang bisnis kah, orang kantoran kah, orang apakah, asal mau mengevaluasi. Wah itu bahasa keren pulang rahmat itu, lain bahasa pondokan itu tak. Mengintrospeksi lain bahasa pondokan juga. Mengkoreksi lain bahasa pondokan juga, bahasa pondokan siapa yang mau memuhasabah dirinya. Nah, itu hitung dirinya. Orang berdagang nggak, orang apakah, bila mau mengoreksi itu manlah apa baik, itu baik tuh. Nah makanya koreksi hari-hari, andang bila kada hari-hari seminggu kelawasan kan. Kayak orang kantornya seminggu sekali jadi tutup buku, lagi setahun sekali baru rugi.
Kita Islam Ghazali kada setahun kada setiap hari dikoreksi. Koreksinya pagi sampai sore kena atau langsung 1 kali 24 jam dikoreksi. Maka paman wajadahu khairan fayahmadillah, bila ditemui baik alhamdulillah, wa man wajada ghaira zalik, siapa yang mendapati kada baik jelek istighfar, astagfirullah astagfirullahaladzim, usaha memperbaiki. Palayaluman mana illa nafsaka, jangan mencela, jangan menyalahkan orang lain. Bayam jadi aku gara-gara kawan orang habis sembat, jangan menyalahkan kawan. Nah, ingatakan ini gara-gara si anu di bank semalam membawa aku, bukan begitu, salah. Jangan melibatkan orang lain dalam kesalahan dirimu. Anak kah apakah? Jangan. Wah, ini gara-gara berkawan si anu, jangan, salah. Ingat, jangan melibatkan orang lain dalam kesalahanmu. Yang berbuat salah itu dirimu. Orang lain mungkin bisa saja mempengaruhi, tapi kamu yang mau terpengaruh. Kawan bisa saja memang membawa tapi ketika engkau kada mau, kada bisa juga. Jadi nang salah bukan kawan, nang salah bukan orang, nang salah adalah nafsaka, dirimu sendiri. Sekali lagi, jangan suka menyalahkan orang lain, jangan suka menyalahkan orang lain. Fala yaluman, ini dari Allah katakan, ini dari Allah. Fala yaluman mana illa nafsahu, janganlah dia menyalahkan orang lain, salahkan dirinya. Ini kada orang lain disalahkan, seakan-akan anaknya bagus, bangjar anakku bagus jar, caranya tak ada kawan lawan itu, kada itu. Dasar dirimu kada bisa menjaga. Apabila kita berbuat salah melibatkan orang lain, 2 kali salah marah. Kita salah, orang lain kurang dibawa salah. Maka dampak buruknya bebangan. Silahkan kita salah, akui subhanallah, kita jangan melibatkan orang lain. Itu dari Allah. Jadi itu kena rahmat itu. Ikam bini apa? Ninjar gara-gara pergaulan keluarga jadi kayak ninjar. Kada. Kenapa orang lain disalahkan? Ya kayaknya kada berkawan. Nya kan jadi kan gitu. Tiwasnya kenapa nya diberi akan berkawan? Ya kada. Wah, ninjar, ini selingkuh nih. Gara-gara kawan lagi salam boleh selingkuh, kada, salahmu sendiri, salahmu sendiri. Kenapa sampai istrimu selingkuh? Introspeksi, jangan menyalahkan orang lain. Introspeksi, koreksi kesalahanmu. Bini-bini itu rahmat taibah gampang manja. Bini-bini itu siapa karena bini-bini mana kaikam uninya dicintai, disayangi, diperhatikan, diberi rasa aman dan nyaman. Rasa aman, nyaman, rakungan nyaman, seberataan nyaman. Dia dihargai, dia dijadikan sebagai ratu. Mau selingkuh? Mau lah. Demam. Karena ketika dia selingkuh, jangan nyalahkan orang lain lah. Ikam bangjar bawa ibu jalanan terus habisnya selingkuh, bukan begitu. Dirimu nang salah. Kok kenapa istrimu tidak diberikan cinta dan kasih sayang?
Kenapa istrimu tidak dihargai? Kenapa istrimu tidak diperhatikan? Kenapa istrimu tidak diberi rasa nyaman dan aman? Kenapa istrimu tidak dibimbing? Kenapa istrimu tidak dibahagiakan? Sudah aja apa cukup? Duit tidak kekurangan. Bahagia bini-bini rumit ramate. Bukan bicara hanya masalah duit, lengkap bicaranya. Nah sekarang pulang nang laki selingkuh. Dan ini gara-gara ini nih Pak. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri dulu, biar kamu introspeksi. Lo kayak apa garang dulu lawan laki? Tutur katamu, perhatianmu, kasih sayangmu, pelayananmu, bah macam-macam menlaki-laki ini bah Nah maksudnya Allah ini melajari kita. Nah apa-apakah nang kada baik tuh jangan menyalahkan orang lain gitu. Salahkan dirimu sendiri. Salahkan dirimu sendiri. Di mana salahnya? Silahkan muhasabah. Silahkan koreksi. Silahkan evaluasi, silahkan introspeksi dan seterusnya. Paham Mar? Gitu. Habis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha awha ilayya ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca talinya ini jarak dilipat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadi innama hiya a'malukum siha rahmatan atikum iyaha man wajada khairan fa yahmidillah man wajada khairan yarka fala yalumanna ila nafsihi. Al-Fatihah ila hadratis Bismillah.